pilih. Luar biasa juga 4 partainya, Pak. Ya saya pun bingung juga. Hebat, Empat partai hebat ya. kan kalau soal hebat ya. Iya, iya. Hebat Bung Suryani. Iya kan? 4 partai Tembus dia 4 partai. Iya. Iya kan? Iya. Luar biasa juga nih Luar Suryani. biasa lah. Sangat diperhitungkan juga nih di apa nih. Kalau melihat sosok pribadi kira-kira Pak, ini kita objektif aja Pak ya. Ahmad Fikri pernah menjabat ketua DPRD, hari ini ketua Golkar. Seperti apa nih Ahmad Fikri sebenarnya Pak? Bisa nggak dia memimpin Kampar? Kita kembalikan kepada rakyat Kampar. Iya. Rakyat Kampar lah yang bisa menilai saudara Fikri itu karena dia berada di dalam pemerintahan selama ini. Lebih gampang rakyat Kampar menilai Pak JP siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.tv, senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, Bapak Haji Akmam Adiputra. Beliau ini merupakan tokoh masyarakat Kampar dan juga tokoh masyarakat Riau yang selalu berbicara tentang pemerintahan, memberikan masukan terhadap pemerintahan yang selama ini mungkin barangkali beliau ini sekitar tentang pembangunan Kampar yang hari ini di bawah kepemimpinan Haji Catur Sugeng Susanto. Selamat malam Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kabar baik. Alhamdulillah sehat saya selalu ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Mungkin selama selesai beraktivitas di pemerintahan ini apa aja kegiatan kita nih Pak Haji? Sesuai dengan pensiun. Kegiatan saya hanya sosial kemasyarakatan saja, ya kan. Sambil berolahraga, ya kan. Sesuai lah dengan umur yang ada sekarang. Apa resep kita nih Pak? Bapak selalu sehat, umur sudah lanjut gitu kan? Ini kan sangat jarang nih orang di luar sana kan. Tapi alhamdulillah Bapak saya lihat masih energi gitu kan. Nggak banyak ya anunya. Yang jelas kita tahu penyakit itu datangnya dari mana. Penyakit itu datangnya dari kepala, dari perut, dan dari virus. Nah, kalau dari kepala itu jangan terlalu banyak berpikir. Iya. Iya kan? Relax berarti Pak. Ya relax saja. Kemudian dari perut itu makanannya harus dijaga. Nah, kalau virus, kebersihan dan lain sebagainya itu saja. Selalulah hidup dalam keadaan gembira, ya kan, tanpa ada suatu beban gitu. Itu saja. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji, ini kita kan ingin berbincang seputaran persoalan Kampar ya. Kan kebetulan kita sekarang berada di Kabupaten Kampar. Pertama ketika Pak Haji sudah almarhum meninggal dunia, tentu dilanjutkan oleh Pak Haji Catur Sugeng. Selama ini mungkin barangkali kita bisa memberikan masukan ya di bawah kepemimpinan Pak Catur ini seperti apa kira-kira Pak, apa pandangan Bapaknya? Catur ini adalah wakil dahulu, Iya. mewakili Pak Ajis. Kemudian Pak Ajis meninggal, teruskan oleh Pak Catur. Sebaiknya program yang dicanangkan oleh Pak Ajis, visi dan misi yang mereka canangkan berdua itu sebetulnya harus dijalankan. Jangan dijalankan dengan secara sempurna. Karena visi dan misi itu merupakan suatu janji kepada masyarakat, janji kepada daerah ini. Gitu. Pak Ajis waktu masih hidup, saya lihat sudah mulai dia. Saya ingin kota Bangkinang ini ditata dengan bagus. Malah lebih daripada itu, pada waktu beliau mencalonkan dirinya, dia datang ke rumah saya ini. Pak Ajisnya datang. Pak Ajisnya datang, minta pandangan-pandangan saya terhadap pembangunan ini. Saya bilang sama Pak Ajis, dahulu Kabupaten Kampar ini adalah kabupaten yang luas, nomor 2
yang dari Provinsi Riau ini setelah Bengkalis itu. Sekarang sudah dipecah 3, ya kan? Yaitu Pulau Lawan berdiri sendiri, Rokan Hulu berdiri sendiri. Maka oleh sebab itu Kabupaten Kampar ini harus kita pikir, ya kan? Kita arahkan kemana? Kalau saya berpendapat Pak Haji, saya bilang sudah tiba masanya Kabupaten Kampar ini dipecah 2. Dibagi 2 lagi, ya, dibagi Pak. 2, ya. Kabupaten Kampar tersendiri dan Kota Media Bangkinang ini. Sebab ya, kalau Tapung nanti mekar, minta dimekarkan, atau Kampar kiri minta dimekarkan, kita tidak bisa menolaknya. Ya. Karena itu sudah tuntutan zaman. Gitu. Berarti bisa 3 Pak, berarti Pak? Iya. Kota Media, nah, Kampar. Pecah 2 dulu. Pecah 2 dulu ya. Pecah 2 dulu. Kabupaten Kampar, ya kan, air tiris dengan daerah sekelilingnya. Iya. Dan Kota Media Bangkinang ini gabung dengan 13 Kota Kampar, ambil PLTA Kota Panjang itu sebagai pusat pariwisata daerah. Iya, makasih Bu. Kemudian itu banyak oleh Pak Ajis itu dimasukkannya di dalam program kerjanya. Dia tata kota ini dulu, ya kan? Jalan-jalan di benahnya, taman-taman diberinya dan lain sebagainya. Tapi karena pendek umurnya, Allah menentukan lain. Ya. Saya ingin yang menjadi bupati sekarang ini, ya kan, meneruskan program itu. Kemudian begini Pak, kalau kita lihat ini Kampar ini kan sudah tua Pak, negeri yang mungkin dari kabupaten lain umurnya cukup tua Pak ya. Kita lihat perkembangan kota ini dari tahun ke tahun hampir tidak ada perubahan. Iya, betul. Ini sebenarnya letaknya apa Pak? Apakah Kampar ini dijadikan ikonnya seperti apa? Kota pendidikan kah, pertanian kah, industri kah? Seperti apa sebenarnya Pak konsep yang? Dahulu saya jadi camat di sini tahun 68. Iya. Awal mula saya jadi camat tahun 68, di mana bupatinya adalah Sumantas. Pak Sumantas ya. Sumantas inilah yang menata Kota Bangkinang ini yang pertama kali. Terjadi perubahan, terjadinya jalan-jalan dan lain sebagainya, ya kan? Dahulu ada dikonsepkan Kampar ini mau dijadikan kota pelajar. Kota pelajar ya Pak. Karena banyaknya perguruan pesantren yang ada di Kabupaten Kampar ini. Darul Nada, Darul Naim, dan banyak darul-darul yang lain. Tetapi di dalam perjalanannya ini tidak ada diprogramkan seperti itu. Kalau kita memajukan suatu daerah, tentukan dulu arah kemana daerah itu kita akan bangun. Mau daerah pertanian kah, industri kah, pendidikan kah, pariwisata kah. Jadi kalau kita sudah dudukkan itu, kita merancanglah daerah itu untuk diarahkan kepada apa yang kita inginkan tadi. Gitu. Jadi pernah pelajar pernah Pak, kota pelajar. Tapi sekarang saya lihat, ya kan, berganti-ganti bupati, ganti program, berganti-ganti pejabat, mengerjakan pekerjaan rutinitas saja. Kapan mau kita ubah daerah ini? Iya. Ya kan? Ada yang perlu dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada sekarang ini. Survei kembali daerah-daerah kita ini. Iya. Soal tanah, apakah pernah kita survei kembali? Apakah ini cocok untuk pertanian? Kalau cocok untuk pertanian, pertanian apa? Iya, pertanian apa? Iya kan? Ke situ diarahkan, ke situ dana dilimpahkan. Ya kan? Saya pikir Kabupaten Kampar ini paling cocok lah daerah pertanian itu. Nanti baru hasil pertanian itu berbasislah dia industri, industri hilir, hulu dan lain sebagainya. Nah, baru Kabupaten Kampar ini bisa bergerak ekonominya. Kalau tidak ada inisiatif yang seperti itu, Bangkinang zaman dulu sama dengan Bangkinang zaman sekarang. Tidak ada perubahan apa-apa gitu. Kemudian investasi Pak, apa tidak tertarik para investor untuk menanamkan apa di sini?
Masalah bicara di mana kita letak masalahnya sebenarnya? tidak bergeraknya ekonomi. Iya. Tidak ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu di Kabupaten Kampar ini. Jelas. Karena tidak direncanakan untuk itu gitu. Saya seperti PLTA Kota Panjang itu. Iya. Itu adalah suatu akan terjadi suatu pergerakan ekonomi yang begitu dahsyat jika itu dikelola secara secara modern. Potensi wisatanya Ya, Pak, potensi wisatanya. Iya kan? Iya. Ancol kenapa bisa hebat? Iya. Iya kan? Ambil pula lah orang-orang yang ahli di bidang kepariwisataan, konsultan dari Ancol itu. Lihat daerah kami ini. Ya kan? Satu-satunya di Provinsi Riau ini yang danaunya yang begitu besar dari PLTA Kota Panjang tak dimanfaatkan. Disuruh saja rakyat itu mengelola. Iya. Manalah bisa gitu. Kemampuannya. Kemampuan. Ya. Padahal seperti waduk PLTA Kota Panjang itu, Iya. jangan dimanfaatkan saja untuk listrik. Iya. Manfaatkan sumber air untuk daerah Iya. Riau. Perikanan juga bisa itu Pak. Perikanan juga bisa gitu. Tapi tidak apalah ya. Susah saya mau ngomong sih. Iya. Jadi apakah ini semacam ya kayaknya seperti ini Pak. Saya lihat itu bukan pemimpin kita tidak punya visi dan misi gitu kan. Apakah orang sekelilingannya ini tidak mampu mengikuti apa yang diinginkan bupati atau bagaimana? Kita lihat kan kepala dinasnya orang-orang itu saja. Ya kan? Ini zaman sudah mulai Ya. modern gitu Pak ya. Tapi sistem pelayanan kita di Kampar ini masih manual. Nah, pandangan Bapak gimana sih sebenarnya? Saya melihat bukan saya menyalahkan siapa-siapa. Iya. Ya kan? Cuma membangun Kabupaten Kampar ini tidak terprogram dengan bagus. Berarti konsep Tidak dari awal. terarah konsep. Zaman dahulu misalnya saja ada Repelita. Iya. Iya kan? Iya, Repelita. Jadi setelah disusun Repelita tadi itu semua dana dan daya diarahkan ke situ. Sekarang tibalah masanya bukan di Kabupaten Kampar saja, di kabupaten yang lain sama saja. Sama tadi. Iya kan? Tidak ada pola dasar arah kemana kabupaten itu kita bawa. Iya kan? Copot sana sedikit, copot sini sedikit. Persata orang persata kita, pertanian orang pertanian kita. Tapi tidak ada arahnya gitu. Kalau di siapa kan buat program mapan nih? Cuma mapan yang dibuat Pak Cokro itu kan? Semua seperti apa? Kita jangan takutnya kita ini hanya sebagai jawaban program-program gitu Pak. Iya. Kemudian Pak ini seperti Kota Bangkinang kan, itu kan ruko banyak yang kosong, perputaran ekonomi tidak jalan. Tidak jalan. Katanya seperti itu kan. Ada anggapan bahwa masyarakat Kampar ini tidak bisa menerima perbedaan. Misalnya dari apa gitu kan, dari investor dari luar gitu kan masuk ke Kampar, mereka belum bisa terima. Gitu. Gimana menurut pandangan Bapak seperti itu? Tidak juga demikian. Tidak. Manusia di Kabupaten Kampar ini manusia terbuka semua. Ya kan, saya tidak melihat adanya suatu pemikiran sempit bagi orang di Kampar ini. Ya kan, contoh kan sudah banyak. Ya. Ya kan, jadi gimana ya saya mau mau ngomongnya itu gimana gitu. Ya kan, investor itu datang ke sini. Ya kan, Iya. jika pertumbuhan ekonomi di sini ini, Bagus. ya kan, Ya. bagus, ya kan. Nggak ujuk-ujuk dia datang saja, pergerakan ekonomi nggak ada. Satu, yang kedua yang harus kita pikirkan, jarak Kota Bangkinang ini Dengan Pekanbaru. dengan Pekanbaru begitu dekat. Dekat. Kita mendirikan plaza misalnya, Iya. ya kan. Kita mendirikan plaza misalnya, Iya. ya kan. Ramayana kosong. Ramayana kosong. Karena orang lebih suka ke sana, apalagi nanti jalur jalan ini sudah begitu hebat. Jalan tol. Ya, setengah jam sampai ke Pekanbaru. Kotanya kan sunyi. Jadi satu-satunya daya tarik kalau menurut pemikiran saya, Iya. kembangkan pariwisata. Pariwisata ya. Ya kan.
orang akan berbondong-bondong melewati kota Bangkinang ini. Iya, iya. Orang Siak akan pergi wisata ke sana. Tapi bangunlah kewisataaan secara internasional yang besar, ada hotel-hotel di sana dan lain sebagainya. Iya. Coba bayangkan, kan alangkah indahnya kalau dari PLTA tadi itu menuju ke Candi Muara Takus itu tidak dengan jalan darat, Iya. tapi dengan apa yang bergantung itu apa? Ya, kereta gantung. Kereta gantung itu. Yang kayak di Malaysia. Agak ada kayak di Malaysia. Yang kayak di Malaysia. Agak ada kayak di Malaysia. Ya. Tuh, orang bisa melihat keindahan alam PLTA Kota Panjang itu. Ya kan? Berarti butuh investor kita tuh Pak ya? Butuh investor gitu. Nah, saya pikir untuk tidak kita mengkadali rakyat ini Iya, iya. seperti kita membangunnya biasa. Kalau ada investor ini kan, tanah milik rakyat itu jadikan saham di perusahaan itu. Iya, iya. Ya, jadi misalnya saya 10% dia sahamnya di situ. Bagi hasil Pak ya? Bagi hasil. Iya. Jadi setiap bulan, nah kan dia dapat dividen dari situ. Iya, iya. Ya kan? Tidak mesti dijual itu tanah. Tidak mesti dijual, tidak mesti diganti rugi. Gitu. Iya. Itu anunya itu untuk kita membangun ekonomi masyarakat itu begitu. Nanti kalau dia jual, dia diganti rugi, habis duitnya itu dia mau hidup gimana? Iya. Gitu. Berarti butuh pemimpin yang keberanian pemimpin juga ya Pak? Keberanian. Dan keseriusan gitu ya? Iya, mempunyai pemimpin yang berani, staf yang cekatan, mempunyai pandangan yang luas, Iya. dan lain sebagainya. Jangan kita bekerja rutinitas saja, gitu. Terobosan-terobosan harus kita buat. Tak apa-apa, kita kemukakan gagasan kita, bahas gagasan tadi itu, seminarkan gagasan itu. Luar biasa sebenarnya. Ya gitu anunya. Tadi saya bilang sama Pak Ajis, Iya. jalan lingkar. Pak Ajis tahu nggak jalan lingkar itu 11 bupatinya? Iya. Tak selesai ya, Pak, ya? Tak selesai-selesai. Iya. 11 bupatinya direncanakan oleh Saleh Yazid. Nah itu bupatinya tuh dari Saleh Yazid tuh PLT bupati ada apa tak siap-siap. 11. Saya bilang sama Pak Ajis pada waktu itu, teruskan jalan lingkar itu, kemudian di Salo itu sambungkan dia ke seberang di Salo itu. Munculkanlah jalan itu sampai ke SP5. Iya. Balikkan dia kemari, itulah yang jalan lingkar. Kalau sekarang ini jalan setengah lingkar. Ya, dan itu pun satu jalur. Nah, itulah wilayahnya kota Madya Bangkinang itu. Iya, iya. Ditata kota ini sedemikian rupa. Kadang-kadang saya bilang sama para bupati ini, kita membangun fisik daerah ini tidak selalu pakai APBD. Iya, iya. Swasta itu harus diajak. Seperti Bank Mandirinya. Iya. Buat apa dia sewa rokok? Suruh dia membangun gedungnya sendiri. Kalau kamu berusaha di daerah ini sebagai orang bank, bangun daerah ini. Lah kita sudah punya aset, Iya. ya kan? Gitu namanya. Ini mbak bangun ini APBD. APBD itu untuk rakyat sajalah gitu. Iya. Sangat terbatas gitu Pak ya? Sangat batas. Terbatas. Ya. Iya kan? Jadi swasta ini harus digalakkan. Berarti pemimpin ini harus jemput bola Pak ya? Jemput bola. Bukannya Atau bola kurang saja. sosialisasi kurang sosialisasi potensi-potensi di Kampar ini barangkali. Pak Bupati harus dibantu oleh stafnya yang brilian gitu. Baru dia ada gebrakan dari staf, Pak begini kita membangun ini. Terus Pak, sangat menarik Pak. Kita berbicara persoalan perputaran ekonomi. Yang saya lihat pengamatan kami dari media, ini ketergantungan masyarakat Kota Bangkinang, Kampar, ini terhadap APBD ini sangat kuat. Contoh, persoalan proyek, mereka ribut, nggak dapat proyek, ribut gitu kan. Nah artinya ini kan ada apa? Pengangguran, berarti banyak pengangguran gitu kan. Kalau nggak dapat proyek mereka heboh. Nah ini sebenarnya apa sebenarnya Mak yang menjadi ini tingkat ketergantungan itu? Nah, sehingga masyarakat ini Kamparnya seolah-olah bingung, ya kan? Ribut, heboh, demonstrasi. Nah, Tidak berimbangnya antara
dana yang ada di PBD tingkat 2 Kampar itu, ya kan, dengan yang berkeinginan untuk kebutuhan begitu banyak ya? Ya begitu banyak. Iya, iya. Tapi tidak, tidak Tapi mampu tidak menampung. Jadi saya hanya sedih juga saya melihat demo sana, demo sini, demo sana, demo sini, hasut sana, hasut sini. Kasihan juga saya, ya kan? Iya. Saya bilang sama adik-adik ini, marilah kita melaksanakan keterbukaan ini. Kalau satu proyek mau ditender, tender dengan benar gitu, Iya. ya kan? Caranya. Kemudian komunikasi pemerintah daerah, pemimpin terhadap rakyatnya Pak, soal sang bupati tinggal di rumah dinas atau bagaimana. Saya lihat ini berapa penting sebenarnya seorang bupati tinggal di ibu kota kabupaten. Menurut Bapak seperti apa? Berpengaruh tidak perputaran ekonomi? Seharusnya ya seorang kepala daerah, karena dia pemimpin daerah itu, di alam demokrasi sekarang ini, ya, dia harus berada di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi dia tinggal di suatu daerah, ya kan, di ibu kota itu sudah tepat, ya kan. Jangan tinggal di tempat pribadi kita. Orang mau pergi ke sana pula, ya kan. Kemudian soal handphone Pak, komunikasi barangkali ada penilaian masyarakat bahwa Pak Bupati kita tidak punya handphone sehingga masyarakat susah gitu. Gimana saran Bapak nih terhadap Bupati Catur nih Pak? Ini perlu sih kita sampaikan. Kalau soal telepon ini, ya kan, itu macam-macam bisa kita jawab. Dengan adanya penyadapan, sukar bagi seorang pejabat itu menerima telepon ini, ya kan? Nanti telepon ini bisa diselewengkan juga gitu, ya kan? Lebih baik apa maunya masyarakat, datang kepada bupati, dialog gitu. Dialog lebih bagus. Tapi jangan asal dialog saja, dengan data lah, dengan konsep gitu. Adik-adik kita mahasiswa ini, ya kan, kalau ada yang ganjil, minta ketemu dengan bupati. Tak usah main demo-demo. Kurang efektif. Kurang efektif. Apalagi sekarang nih kan semuanya. Saya rasa tidak ada larangan lah ya untuk menyampaikan aspirasi. Iya, tidak ada larangan. Demo sih boleh, ya kan. Tetapi lebih baik, lebih apa namanya? Menyampaikan ide Pak, ide ya. Iya, menyampaikan secara langsung itu, ya kan, terjawab sekali. Gitu. Kalau saya lihat Pak Sugeng ya, Catur. Pak Catur Sugeng ini orangnya cukup cukup baik gitu, ya kan. Cuma apa namanya, suasana inilah menyebabkan terjadinya kondisi di lapangan kondisi di lapangan inilah membuat beliau harus begini begitu kan. Dia harus disokong oleh staf yang cerdas, yang baik Pak. Kemudian ini Pak, kita kembali ke ini kan, soal ekonomi sudah, soal politik dan pembangunan sudah, apa saran terhadap Kampar Lepen sudah. Kemudian ini persoalan wakil bupati Kampar ini. Ini kan hampir 2 tahun kosong loh Pak. Perlu tidak bupati ini punya wakil dengan sisa waktu yang tidak begitu lama? Gimana menurut Bapak nih? Saya lurusnya lah yang jawab. Iya. Kita harus mengacu kepada dasar pertimbangan kenapa gubernur, bupati, wali kota, ya kan, dipilih dengan wakilnya. Untuk apa itu wakil? Karena yang akan diurus itu adalah suatu daerah yang mempunyai daerah yang luas, penduduk yang banyak, masalah yang begitu komplit, ya kan? Jadi tidak mungkin diurus oleh satu orang, ya kan? Jadi harus dia mempunyai wakil. Nah, inilah wakil ini ya ditetapkan di dalam undang-undang tadi. Cuma sayang sekali
hanya undang-undang itu mengatur hal-hal yang mendasar saja, ya hal-hal yang apa namanya itu yang pokok-pokoknya saja. Apa tugas bupati selanjutnya? Tidak ada diatur. Undang-undang yang menyebut bupati dibantu oleh wakil bupati dengan tugas, ya kan? Iya. Wakil bupati itu membantu bupati. Itu saja. Maunya ya Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ya kan, mengeluarkan surat keputusan Iya. Bupati, Gubernur, Wali Kota, ya kan, dengan bidang tugasnya. Ini loh. Biar tidak ada ini Pak tumpang tindih antara Iya. bupati dengan wakil. Iya, ini tugas wakil bupati, pengawasan. Iya. Ini. Ya kan, bidang koordinasi ini. Ini jelas gitu. Bidang pembangunan ini. Nah, kalau dia pendidikannya dari Pamong Praja, urus tuh urusan pemerintahan sama dia. Iya. Sesuai dengan keahlian lah ya. Iya, kalian. Apa yang dia perlukan Iya. gitu Pak. Kemudian Pak. Jadi Terus Pak. saya rasa perlu ada wakil. Iya Pak. Ya kan, pertama untuk memenuhi peraturan daripada undang-undang itu. Yang kedua, sebagaimana yang saya sebut tadi, ya kan, urusan-urusan ini begitu kompleks sekali, daerah luas, ya kan, bagilah tugas itu dengan wakil. Gitu. Jelas artinya tidak ada konflik ya di tengah jalan untuk Iya. antara bupati dengan wakil. Iya. Kan sering terjadi gitu Pak ya. Malah bukan hampir semua, Iya, ya iya, kan? hampir semua Hampir semua kabupaten kota, kalau saya katakan 80%, wakil dengan bupati dengan wakil itu bentrokan selalu. Karena aturan itu belum pembagian tugas itu Pak ya, belum. Pertama, tidak ada pembagian tugas. Kedua, karakter dari masing-masing. Iya kan? Iya. Nah, yang ketiga, wakil tak tahu dengan wakilnya. Iya. Iya kan? Wakil mau kepingin jadi bupati. Bupati kepingin pula yang kedua kali. Iya. Ini kan Ribut kepentingan. Ribut. Ya kita Iya, jelas saja lah. Kita tak usah tutup-tutupin. Iya, betul. Iya kan? Tapi itu makanya undang-undang ini, undang-undang mengenai pimpinan daerah ini harus diatur demikian rupa. Kalau sang bupati maju lagi, ini jangan. Iya. Ya kan? Harus jelas itu Pak. Harus jelas. Jadi tidak ada persaingan ya. Tidak ada Menjelas persaingan. yang korban nanti rakyat juga. Iya. Satu yang kalau bolehlah saya berpendapat ya. Iya. Saya memang tidak setuju kepala daerah ini menjadi ketua partai. Ketua partai politik Pak ya. Iya. Ya, saya begini, walaupun jabatan bupati, wali kota, gubernur itu jabatan politik, Iya. karena diproses melalui proses politik. Setelah dia menang, SK-nya bukan dari partai politik itu, SK-nya dari negara Republik Indonesia. Iya. Makanya dia pejabat negara. Benar. Bukan Kan- pejabat partai politik Pak ya. Ya, bukan pejabat partai politik dia, bukan pejabat partai dia. Iya kan? Dia pejabat negara. Karena dia pejabat negara, semuanya ini adalah di bawah kekuasaan dia. Artinya siapapun, partai manapun, Dia di bawah binaan dia. di bawah binaan dia. Jadi tidak ada ini orang PDI memimpin kampanye, ini orang Golkar memimpin. Tak ada urusan itu lagi gitu. Tidak. Jadi untuk mengurangi ketegangan politik perlu dibuat hal seperti itu. Tidak perlunya kepala Tidak daerah. perlu. Ini kan berebutnya sekarang nih partai ini. Bupati. Iya, itulah terjadi loncat-loncat pagar tadi. Waktu dia mau jadi kepala daerah, dia masuk ke partai ini. Karena partainya tidak mendukung dia. Ya. Setelah dia menang, Direbut lagi. ambil lagi itu. Apa kerjaannya itu? Iya. Merusak politik ada tuh. Ya. Mungkin ketakutan kepala daerah mungkin Pak takut dia untuk mengamankan kebijakan dia melalui DPRD. Mungkin barangkali seperti itu. Ada juga nggak? DPRD itu juga harus kita atur. Ya. Apa sih fungsi tugas DPR itu? Kan 3 cuma. Ya. Ini masuk pula ke dalam proyek. Setelah diketuknya Lalu? Pak itu tuh, ya untuk pembangunan ini dana APBD itu, dia mengawasi saja lagi. Bukan main proyek Iya, gitu ya. ini
main proyek pula dia. Iya. Nah, jelas saya terus terang aja mau marah silakan. Betul, memang fakta. Fakta itu. Padahal pengawasan di tangan dia. Iya. Ya kan, pembuat undang-undang di tangan dia. Ya kan, dia kan lihat 3 tugasnya itu, dilaksanakan ke tugas itu. Anggaran juga. Ya kan. Nah, kalau bupati menyeleweng dia di dalam hal yang sudah ditentukan oleh dewan itu, ya kan, tegur dia. Kalau kepala daerah yang terlibat untuk pengaturan proyek gimana tuh Pak? Tidak boleh, kepala daerah itu kan ada di Ini kan sering bawahnya. terjadi juga. Warga boleh. dia ikut begini, dapat ini proyek begitu kan? Kalau ada keluarga yang ikut proyek itu sah-sah saja. Iya, tapi jalur yang bagus, yang yang tepat lah. Iya. Tidak pula masalah saya punya anak, saya bupati, tidak boleh pula anak saya untuk maju jadi calon bupati, tidak boleh pula lah begitu. Iya, undang-undang juga tidak melarang. Tidak melarang. Iya. Sah-sah saja, tetapi janganlah pula kita pula yang menguasai ya. Menguasai gitu. Ya Pak, terus Pak gini Pak, kembali kepada wakil bupati. Partai pendukung Pak Catur ini, Pak Haji Catur ini kan 6 partai ya. 6 partai. Sekarang ada 3 nama yang dimunculkan. Kemarin itu sempat nama Aprizal Dayat anak almarhum, tapi belakangan ini muncul lagi nama Indrayani. Kemudian Ahmad Fikri dari Golkar, kemudian ada Surya Darmawan dari non partai gitu kan. Kira-kira dari 3 nama ini kita analisa. Ini kan biar masyarakat tahu juga, DPR juga harus tahu Pak ya. 3 nama ini kira-kira seperti apa pandangan Pak? Kan Bapak cukup mengenal baik ya dengan 3 nama ini. Saya tidak begitu rapat dengan mereka, tapi saya kenal dengan mereka ini, ya kan. Kita lari lagi kepada proses. Iya. Proses pemilihan wakil bupati. Nanti 2 nama loh Pak yang akan muncul Pak ya. Ya kan. Kan ada mereka itu pada waktu memilih bupati dan wakil bupati dahulu itu diusung oleh 6 partai politik. Iya. Kemudian bupatinya meninggal, ya kan? Wakil bupati menggantikan bupati, kosong Jabatan kosong. bupati. Iya. Nah, siapa yang akan berhak memilih? Ini soal hak nih. Iya, soal hak. Ya, yang berhak itu adalah partai yang tadi itu yang mendukung tadi itu. Iya. Berundinglah mereka. Iya. Saya lihat perundingan ini apa namanya bahasa kita centang perenang aja. Centang perenang. Memerpak sih. Iya kan? Memerpak. Ya. Maunya dia satu seperti Ajis dengan Catu dahulu. Iya. Tapi tarik kepentingannya sangat kuat kali ini Pak. Sangat kuat sekali. Maka saya dengar timbullah 3 calon. Iya. Calon yang 3 ini tentu yang akan menentukan nanti DPRD. Ya kan? DPRD kan pening juga kepalanya 3. Kalau 2 senang lah. Tapi 2 nanti tuh Pak, pada akhirnya akan direkomendasi 2 nama Pak dari 3 nih Pak. Nggak apa-apa, ya kan? Siapa yang didukung oleh suara terbanyak itu, dialah yang mendapat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang luar partai kan, misalnya mengusulkan nama. Nggak ada ketentuan harus orang partai itu, nggak ada. Berarti Surya Darmawan masih layak juga kira-kira tuh ya, Surya Darmawan ini masih bisa tuh ya? Ini nyatanya dia dipilih oleh 4 partai. 4 partai iya, 4 partai ya. 4 partai dipilih. Luar biasa juga 4 partainya Pak. Ya saya pun bingung juga. Hebat. 4 partai Hebat ya. kan kalau soal hebat ya. Iya, iya. Hebat Bung Surya nih. Iya kan? 4 partai. Tembus dia 4 partai. Iya. Iya kan? Iya. Luar biasa juga nih Luar Surya. biasa lah. Sangat diperhitungkan juga nih Iya. Pak. Kalau melihat sosok pribadi kira-kira Pak, ini kita objektif aja Pak ya. Ahmad Fikri pernah menjabat ketua DPRD, hari ini ketua Golkar. Seperti apa nih Ahmad Fikri sebenarnya Pak? Bisa nggak dia mimpin Kampar? Kita kembalikan kepada rakyat Kampar. Iya. Rakyat Kampar lah yang bisa menilai saudara Fikri itu karena dia berada di dalam pemerintahan selama ini. Lebih gampang rakyat Kampar menilai Pak JP siapa? Fikri ini daripada orang yang berdua nih. Yang baru ya. Yani Surya ya. Iya kan? Orang baru nih. Orang baru kan? Surya nih. Susah kan kita menilai orang ini? Iya.
Tapi kaum milenial nampaknya sudah mengarah ke ini Pak, sudah banyak mengarah ke ini juga, Surya Darmawan. Cukup saya heran juga ini kok bisa ini, ada apa sebenarnya ini kan? Ini siapa nih Surya sebenarnya gitu Pak? Iya. Jadi saya dulu di Bobongan, ada orang menyampaikan kepada saya ingin tanya, Surya ini dari partai apa? Saya bilang. Muncul di namanya ya? Nah, ya kan muncul. Tapi kan yang namanya politik, Iya. ya kan. Saya cuma minta kepada masyarakat Kampar ini, kalau memang sudah siapa yang dipilih nanti oleh Dewan itu, ya kan itulah pemimpin kita. Ya. Harus dihargai itu Pak. Ya? Harus dihargai itu gitu. Mau Bung Fikri yang terpilih atau Yani yang terpilih atau Surya yang terpilih, ya kan kita harus hargai. Berarti Bapak terus mengikuti perkembangannya juga ya? Terus saya sesuai dengan rumah saya, tempat yang tinggi ini aku pandang lah. Iya. Iya kan. Saya objektif saja, ya kan. Siapa yang jadi wakil bupati, saya nasihatkan jangan sempat gaduh dengan bupati. Iya. Itu saja yang saya minta. Anda gaduh, kami rakyat nih jadi susah. Iya. Timbullah, itulah. Kau yang kamu yang dulu yang ini, kamu yang ini, ayo susah gitu. Arti memang ya tergantung DPR lah Pak ya menentukan. Benar DPR lah. DPR ini harus objektif lah. Kalau kepingin Kampar ini ingin maju, ya. Siapa pilihlah suara yang dipilih oleh DPR itu. Gitu. Sesuai nurani gitu Pak ya. Kemudian dari 3 nama ini, mungkin muncul 2 nama nanti Pak ya. Tentu kita tidak menutup kemungkinan juga terjadi apa kan? Ini kan dugaan Pak kan. Terjadinya tarik menarik kepentingan, bisa jadi duit beredar kan. Ini gimana bro apa antisipasi ini? Kalau soal duit itu, kalau ada bukti itu sogok namanya. Wah jelas. Jelas Pak. Itu hal yang tidak pantas. Tapi harus dibuktikan dulu bahwa dia menang itu karena duit. Atau karena prestasi? Bukan karena prestasi, bukan karena keinginan. Iya. Nah, kan? Tapi kalau buktikan, sogok namanya kan nyogok kan? Iya menyogok. Ada pasal tentang penyogokan tuh. Gratifikasi Pak ya. Saya tangkap KPK juga nih. Iya. Jangan gara-gara pemilihan ini Pak ya. Iya. Nanti tangkap KPK gitu kan. Betul Pak Haji. Memang sangat menarik ya ini. Tapi bagaimanapun Pak, tentu bupati dan wakil bupati yang paling penting itu tentu memikirkan Kamparnya ke depan gitu Pak. Siapapun yang mereka tentu terpilih. Tentu kita tidak, mungkin Pak Haji juga tidak menentukan siapa yang sangat ini kan. Tapi paling tidak di antara 3 nama ini mungkin DPRD, masyarakat juga, dan Bapak Haji sendiri juga punya pilihan sendiri gitu kan. Siapa di antara mereka mungkin barangkali yang baik dari yang terbaik dan yang baik gitu Pak. Kemudian Pak, sebelum kita tutup diskusi kita ini, apa harapan Bapak terhadap masyarakat Kampar, terhadap pemerintah daerah ini? Himbauan? Harapan saya kepada masyarakat Kampar, mari kita pelihara suasana aman dan tentram di Kabupaten Kampar ini. Kalau ada masalah, mari kita bicarakan secara terbuka, ya kan? Daripada kita main medsos gitu, ya kan? Heboh, caci-caci. Caci-caci, tak usah lah itu. Iya. Sebab apapun yang kita bicarakan di medsos itu, orang menilai kita, menilai isi kepala kita. Iya. Kan orang banyak bertanya kepada saya, Pak Mam, kenapa Bapak mengkritik tidak Kabupaten Kampar atau Riau, banyak internasional saja. Saya sudah mempelajari karakter ini, saya bilang. Iya. Ya kan? Saya maunya setiap yang saya tulis itu dikomentari secara ilmiah, Iya. tidak secara perasaan. Soal suka tidak suka ya Pak? Iya, bahaslah itu. Ya kan? Itu ya, tapi itu tak terjadi. Pernah sejak saya coba, dikomplain saya. Ya kan? Nah, jadi saya stop saja itu daripada banyak polemik gitu. Iya.
Tapi harapan saya adalah mari kita jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan kita di Kabupaten Kampar ini. Mari kita majukan Kabupaten Kampar ini bersama-sama. Ya kan? Kepada pemerintah daerah saya minta, ya kan, aturlah kembali pola pembangunan Kabupaten Kampar ini yang harus terencana. Jangan berdasarkan misi dan visi. Saya nak suka itu visi dan misi itu. Berganti bupati, berganti pula visinya. Berarti ada jangka panjang seharusnya, Pak. Iya, harus jangka panjang. Dirumuskan gitu ya. Dirumuskan oleh pemerintah daerah ini. Kita akan membangun selama 25 tahun Kabupaten Kampar ini. Iya, ya. Ya kan? Baru proyek itu per tahun dibuat. Jelas tujuannya kemana, arahnya kemana. Iya. Dan ini diputuskan di Dewan bersama dengan pemerintah. Siapapun yang jadi bupati, ya kan, itu diikuti. Atau kalaupun ada visi dia, misi dia, itu bisa saja dimasukkan. Disisipkan gitu, Pak ya. Disisipkan di situ. Mendingan kita berganti pula, masuk pula visi misi yang lain. Belum kan selesai dunia ini. Iya, betul. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Memang luar biasa nih. Memang pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada, mungkin barangkali banyak yang perlu kita ambil pengetahuan dari orang tua kita ini. Memang sangat langkah di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau ini. Tetapi bagaimanapun inti pembicaraan kita pada malam ini, kita dapat ambil hikmah, pembelajaran, berbagai pengalaman yang sudah dituangkan. Artinya siapapun yang memimpin Kampar ini ke depan, tentunya adalah orang yang perlu pemimpin yang berani menyampaikan program dan visi-visinya untuk majuin Kampar ke depan, Pak. Bukan hanya menjalankan rutinitas saja. Begitu menurut Pak Mamadi Putra. Terima kasih, Pak, sudah berdialog di TV kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat masyarakat kita. Terima kasih. Demikian bincang kami dengan tokoh masyarakat Kabupaten Kampar dalam program Riau Bicara. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.